Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jemaah haji asal Bengkulu tak dilayani petugas embarkasi Padang. Polisi tangkap pencuri yang buron selama 2 bulan. Akibat banjir, ikan di Karamba lepas ke sungai. ...393 calon haji asal Bengkulu tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Setiba di bandara, para calon haji tersebut harus turun dari pesawat dan menunggu untuk diberangkatkan dengan pesawat lainnya yang berbadan lebar ke Tanah Suci. Sayangnya, tidak ada panitia haji embarkasi Padang yang menyambut mereka. Padahal ratusan calon haji dari Bengkulu ini terdaftar dalam kloter 7 embarkasi Padang. Selama di Padang, mereka dilarang keluar dari area bandara. Padahal mereka harus menunggu selama 3 jam untuk keberangkatan ke Madinah, Arab Saudi. Itu sebabnya para jamaah calon haji hanya berkumpul di ruang pengambilan bagasi dan melaksanakan sholat Isya di sana. Wartawan dilarang untuk mendokumentasikan gambar dari dekat dan hanya diizinkan meliput dari kejauhan. Di total penumpang yang transit di Bandara Internasional Minangkabau dari Bengkulu kurang lebih 393 dibawa oleh 2 pesawat Lion dari Bengkulu langsung ke Bandara BIM. Petugas yang terlihat mengurusi calon jamaah haji Bengkulu ini hanya dari Angkasa Pura, pihak keamanan bandara, petugas imigrasi, dan petugas kesehatan. Dari Padang, Robiham melaporkan. Sejumlah pedagang ternak Minggu sore mulai berdatangan ke pasar ternak Muara Panas di Kabupaten Solo. Mereka membawa ternak-ternak dagangannya untuk diperjualbelikan pada hari pasar hari Senin. Pemerintah Kabupaten Solo kembali membuka pasar ini setelah 3 minggu operasinya dihentikan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang mewabah di Sumatera Barat. Namun sebelum memasuki pasar, hewan ternak milik pedagang terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Jika didapati memiliki gejala penyakit mulut dan kuku, seperti suhu tubuh tinggi, melepuh di areal mulut, serta ada luka di kaki, ternak tersebut tidak diizinkan masuk ke area pasar. Petugas hanya mengizinkan hewan yang sehat saja yang boleh masuk dan diperdagangkan di pasar Muara Panas. Dibukanya kembali pasar ini disambut gembira oleh pedagang yang sudah 3 minggu tidak bisa berjualan. Mereka mengaku kebingungan membayar hutang karena tak ada aktivitas jual beli sehingga tak ada pemasukan. Pembukaan pasar juga sebagai persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha untuk memenuhi permintaan hewan kurban. Yang masuk di preso jual. Kayak lah sakit ke nggak bisa masuk, sudah bawa ke pulau dia sekandang itu biasa. Tapi jam pasar kita kadang-kadang jam ditutup. Ditutup tuh bakalah. Orang pedagang tuh banyak yang lokal lah. Biasanya hari ini sudah mulai masuk sekitar 30 ekor. Jadi ketika ternak masuk kita melakukan pemeriksaan dan juga desinfeksi gitu. Kita pemeriksaan suhu, kemudian daerah mulut dan kaki gitu. Sesuai ciri-ciri dari PMK itu ada lepuh di mulut dan juga luka di kakinya. Pembukaan pasar juga sebagai persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha untuk memenuhi permintaan hewan kurban. Pasar Ternak Muara Panas merupakan pasar ternak tertua dan salah satu pasar ternak terbesar di Sumatera Barat. Pedagang kerap menjadikan harga ternak di pasar ini sebagai harga patokan hewan ternak di pasar ternak lainnya. Maka tak mengherankan jika pasar ternak Muara Panas adalah pasar ternak yang paling berpengaruh di Sumatera Barat. Pasar ternak Muara Panas hanya beroperasi setiap hari Senin. Saat hari pasar itu, ratusan pedagang beserta ternaknya
datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga Provinsi Riau dan Jambi. Namun pada hari pertama dibuka setelah 3 minggu tidak beroperasi, pasar ternak Muara Panas masih terlihat sepi pembeli. Akibatnya, harga ternak terutama sapi turun hingga Rp1.800.000 per ekor. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sekolah Dasar Negeri 8 Padang Panjang, Kecamatan Lengayang, adalah sekolah percontohan untuk pelaksanaan program tahfiz Al-Quran di Kabupaten Pesisir Selatan. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, semua siswa mengikuti program tahfiz atau menghafal Al-Quran selama 30 menit sebelum memulai pelajaran. Para siswa terlihat khusyuk menghafalkan ayat demi ayat dengan dipandu oleh guru mereka. Usai dihafalkan, satu persatu diminta mempraktekannya di depan kelas. Inilah salah satu metode yang diterapkan agar para murid bisa cepat hafal Al-Quran. 2 pekan lalu, SD Negeri Padang Panjang ini telah mewisuda 14 muridnya yang berhasil menghafal 1 hingga 2 juz Al-Quran. Ini merupakan wisuda pertama program tahfiz yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut para guru, sejak dilaksanakannya program tahfiz di sekolah ini pada Januari lalu, banyak perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak didik mereka. Ya, anak-anak saya lebih santun dalam berbicara, sopan dalam bersikap, dan lebih berani tampil ke depan. Kalau dilihat dari segi perilaku anak, sejak adanya program tahfiz ini, perilaku anak semakin meningkat. Bahkan lebih disiplin, lebih gembira dia belajar. Pemda Pesisir Selatan mewajibkan semua murid SD dan SMP negeri di kabupaten ini mengikuti program tahfiz. Tujuannya sebagai program pengembangan diri serta upaya membendung pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi yang berbasis internet. Melihat perkembangan teknologi informasi, ya, anak-anak kita secara jujur kita bisa saksikan sudah mulai perhatian mereka itu tertuju kepada kegiatan-kegiatan media sosial, game, ya, banyak lagi aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung peningkatan kompetensinya. Program ini kita anggap sudah sangat penting, ya, sudah wajib kita laksanakan untuk pembekalan siswa tersebut. Untuk menjalankan program tahfiz Al-Quran, Pemda Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 5,6 miliar dari dana BOS. Dari jumlah itu, 3,3 miliar diperuntukkan bagi murid sekolah dasar. Sisanya, 2,3 miliar untuk siswa SMP. Tahun pertama ini, program tahfiz hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Jalan selebar 12 meter ini baru selesai dikerjakan. Jalan ini menghubungkan 2 nagari di Kecamatan Kota Besar Darmasraya, yaitu Nagari Abaisiat dan Nagari Bonjol sepanjang 10 km. Pembukaan jalan baru ini dikerjakan oleh tentara melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, serta gotong royong bersama masyarakat. Selain jalan, tentara juga membuatkan jembatan permanen agar bisa dilewati mobil. Pengerjaan jalan ini hanya memakan waktu 1 bulan, sejak 9 Mei hingga 11 Juni lalu. Kamis pekan lalu, program TMMD ini ditutup karena sudah sesuai target. Warga di 2 nagari yang dihubungkan jalan ini mengaku gembira karena apa yang selama ini mereka harapkan sudah terkabul. Keberadaan jalan ini sangat penting bagi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jalan ini menjadi akses utama mereka membawa hasil panen untuk bisa dipasarkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak TNI yang telah sukses untuk membuka jalan di Nagari Terbesar Abaisiat Bonjol, yang selama ini yang kami idam-idamkan dengan masyarakat di sini
Ya mungkin ini sangat membantu untuk produksi pertanian di negari kami yang selama ini yang kami diundangkan. Ya alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI. Program TNI Manunggal Membangun Desa menjadi salah satu program unggulan Tentara Nasional Indonesia dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Dengan adanya jalan seperti ini, tentunya ada 3 kecamatan yang akan tersambung. Ini sangat membantu masyarakat. Saya yakin ke depan ini banyak harapan masyarakat kegiatan-kegiatan ini kalau bisa tiap tahun dilaksanakan. Kenapa TMMD ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Karena TMMD inilah kegiatan yang langsung tepat sasaran dan sangat mengena kepada masyarakat, dan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan program TMMD ini didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat. Selain di Dharmasraya, secara bersamaan TMMD juga digelar di Kabupaten Pasaman. Sedangkan 3 kabupaten lagi, yaitu Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman, akan dimulai bulan Juli dan Oktober mendatang. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.